Bab 38. Pagi harinya Audrey terbangun dari pingsannya. Mike yang menyadarinya langsung menggenggam tangan Audrey. "Kau sudah sadar?" ucap Mike senang. "Ma, Pa, Bang, Audrey sadar," ucap Mike memberitahu yang lain. "Panggilkan dokter," suruh Austin. Rafa langsung memencet tombol yang biasa digunakan untuk memanggil dokter. Tak lama dokter datang memeriksa Audrey. "Nyonya Audrey sudah tidak apa-apa, hanya perlu waktu saja untuk pemulihan luka-lukanya," ucap dokter. "Makasih dokter," ucap Mike tersenyum. "Saya permisi." "Minum," pinta Audrey. Mike langsung memberikan air untuk Audrey. "Gimana sayang, ada yang sakit?" tanya Alice. "Gak ada Ma," jawab Audrey. Audrey langsung menatap Rafa. "Bang," panggil Audrey pada Rafa. "Iya, kenapa?" tanya Rafa mendekat. "Maafin Audrey, kalau bukan karena Audrey ngajak Kak Siska keluar, mungkin kejadian ini gak akan terjadi," ucap Audrey menunduk bersalah. "Hus, enggak, lu gak salah, namanya musibah gak ada yang tahu," ucap Rafa mengelus rambut Audrey. "Kak Siska mana?" tanya Audrey. "Itu," tunjuk Rafa ke berangkar sebelah Audrey. Di sana ada Siska yang masih terbaring tidak sadarkan diri. "Kak Siska," ucap Audrey mulai menangis. "Hus, gak boleh nangis, Kak Siska gak apa-apa, cuman butuh waktu aja buat sadar," ucap Alice. "Beneran Ma?" tanya Audrey. "Iya." "Mau lihat ponakan lu gak?" tanya Rafa. "Loh, udah lahir, mana lihat," ucap Audrey antusias. "Ini," ucap Rafa memberikan handphonenya agar Audrey bisa melihat ketampanan anaknya. "Wah, tampan banget, mirip banget sama lu Bang," ucap Audrey. "Iya dong, anak gue," ucap Rafa. "Namanya siapa Bang?" "Nanti nunggu Siska sadar dulu baru gue kasih nama," jawab Rafa. Sudah 3 hari Siska belum sadarkan diri. Rafa terus menemani dan menunggunya bersama keluarga yang lain. Kadang Ara, Arka, juga Dion datang secara bergantian untuk menjenguk Audrey dan Siska. Saat Rafa menggenggam tangan Siska, tiba-tiba Rafa merasakan jika jari Siska bergerak. Tak lama mata Siska juga perlahan terbuka. "Siska, kau sadar?" ucap Rafa senang. Semua yang mendengar langsung mendekat ke arah Siska. Siska menatap Rafa dengan senyum manisnya. "Ada yang sakit?" tanya Rafa. Siska langsung menggeleng. "Air." "Ini," ucap Rafa langsung memberikan Siska minum sedikit demi sedikit. Siska menggerakkan tangannya dan mengusap perutnya. Namun ia menyadari bahwa perutnya sudah rata. "Rafa, perutku," ucap panik Siska. "Sudah lahir," jawab Rafa. "Benarkah? Di mana dia? Aku ingin melihatnya." "Sebentar, Mama suruh suster membawanya," ucap Alice juga senang. "Kak, maafin Audrey ya," ucap Audrey pada Siska. "Audrey, enggak apa-apa, bukan salahmu, ini kecelakaan, sudah takdir yang maha kuasa," ucap Siska. "Gimana kamu? Enggak ada yang sakit kan?" "Enggak Kak, aku sudah sembuh." Saat itu juga datang suster bersama Alice dengan membawa tabung berisi anak Siska dan Rafa. Siska yang melihat mulai terharu. Ia meneteskan air mata bahagianya. Suster memberikan bayinya ke pangkuan Siska. "Makasih Sus," ucap Siska. "Sama-sama Nyonya, lucu sekali, laki-laki, tampan, jadi iri," bisik Mike di telinga Audrey. "Diamlah," balas Audrey juga berbisik. "Mau dinamai apa?" tanya Austin. "Apa?" tanya Rafa pada Siska. "Adrian bagus," ucap Siska. "Jonathan Sanjaya," lanjut Rafa. "Bagus, Sanjaya?" tanya Mike. "Marga Papa," jawab Audrey. "Oh, baru tahu aku. Menantu kurang ajar," kesal Austin. "Maaf atuh Pa, lupa," ucap Mike tersenyum kuda. "Baiklah, namanya Adrian Jonathan Sanjaya," ucap Rafa memutuskan. Semuanya bergantian menggendong baby Drian dengan senangnya. Rafa dan Siska yang melihat juga merasa senang. "Tidak ada kebahagiaan lain selain menjadi orang tua," ucap Siska pelan pada Rafa. "Aku juga berpikir seperti itu, apalagi dengan pengalaman dan berbagai masalah yang sudah kita hadapi," balas Rafa. "Semuanya sudah direncanakan oleh Yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha sebaik mungkin. Dalam setiap masalah pasti ada hikmahnya. Juga pasti ada kebahagiaan di ending cerita," ucap Rafa yang dapat didengar semuanya. "Masuk Pak Eko," seru semuanya yang langsung membuat kaget baby Drian. Ia langsung menangis keras. "Ayo loh Mama," ucap semuanya menyalahkan Alice.
kalian ini. Elis yang menggendongnya langsung panik dan memberikan baby Drian pada Siska untuk disusui. Semuanya tertawa dan tersenyum bahagia. Bab 39. Sudah beberapa hari Siska dan Audrey dirawat di rumah sakit. Mulanya Audrey lah yang diizinkan untuk pulang. Namun selang beberapa hari Siska diperbolehkan pulang dengan membawa baby Drian bersama dengan semua keluarga Rafa. Kondisi Nyonya Siska sudah membaik. Untuk itu diperbolehkan untuk pulang, ucap dokter yang menangani persalinan Siska. Ia menjelaskan bahwa Siska diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah sangat membaik. Anak saya? Tanya Rafa. Untuk baby Drian juga diperbolehkan untuk dibawa pulang karena kondisinya yang cukup baik. Meski dia prematur, namun kondisinya sungguh sehat. Itu karena Nyonya Siska saat mengandung memberlakukan pola hidup sehat pada dirinya. Tutur dokter panjang lebar. Ia mengizinkan baby Drian untuk dibawa pulang. Makasih dokter, ucap Siska tersenyum senang. Sama-sama, saya permisi. Pamit dokter langsung keluar dari ruangan Siska. Tak lama Audrey dan Mike datang untuk menjenguk Siska. Pagi semuanya, sapa Audrey saat masuk. Pagi Onti, sapa balik Siska. Audrey langsung mendekati Siska yang sedang memangku baby Drian. Cucu ponakan Onti, imut banget sih. Coba aja gede udah gulung-gulung kayaknya, ucap Audrey mencolek-colek pipi gembul baby Drian. Enak aja lu gulung-gulung, anak lu itu ntar sadis kayak emaknya, bantah Rafa dengan nada mencibir Audrey sang adik. Iya, ntar kalau gue punya anak, orang pertama yang dijadiin sasaran tembak elu, balas Audrey yang tak mau kalah. Saat Rafa ingin menjawab Audrey lagi, tiba-tiba baby Drian menangis. Kenapa kok nangis? Ucap Audrey yang kaget dan bingung. Pasti karena lu nih bang, dia tuh ngebelain gue tau lu. Lanjut Audrey yang menyalahkan Rafa. Apaan lu, pede amat jadi orang, anak gue ya pasti belain gue lah, balas Rafa yang tetap saja tidak mau kalah. Kalian ini udah pada gede tetap aja berantem, ucap Siska yang sedang menenangkan baby Drian. Haus mungkin kak, ucap Mike yang berdiri di samping Rafa. Siska yang hendak menyusui baby Drian merasa tidak nyaman karena ada Mike di sana. Rafa yang menyadari langsung menyuruh Mike untuk keluar ruangan sebentar. Lu keluaran bentaran, biar baby Drian nyusu, ntar kalau udah gue panggil lu, ucap Rafa pada Mike. Mike yang seakan mengerti langsung saja mengangguk dan keluar ruangan sebentar. Siska langsung saja menyusui baby Drian. Dengan baby Drian yang sangat semangat menyusu pada Siska. Haus banget tuh kayaknya kak, ucap Audrey yang mengamati baby Drian yang sedang semangat menyusu. Iya, jawab Siska tersenyum senang. Aku beresin barang-barang kamu dulu, ucap Rafa yang langsung mengambil tas dan memasukkan baju-baju yang dibawa untuk Siska selama ia di rumah sakit. Mau kemana? Tanya Audrey. Pulang, jawab Siska. Loh, udah boleh pulang? Tanya Audrey. Udah, barusan dokternya yang bilang, jawab Siska. Bagus dah, bisa main tiap hari sama baby Drian kalau gini, ucap Audrey senang. Ia sangat senang melihat baby Drian yang begitu lucu. Rasanya ia ingin mempunyai anak sendiri. Enggak boleh, anak gue enggak gue bolehin main sama lu. Bisa-bisa baru masuk SD udah langsung bunuh orang, ucap Rafa yang tidak ingin anaknya sama seperti dengannya dulu. Lah, bagus dong, bisa nurunin keahlian papa sama tantenya yang cantik ini, balas Audrey. Kagak, gue enggak mau anak gue kayak gue. Cukup gue sama lu aja, enggak anak gue, ucap Rafa menolak mentah-mentah. Siska yang mendengar hanya bisa tersenyum senang. Ia sangat senang bisa melihat dan mendengar suaminya mengatakan hal yang sama sekali ia tidak duga. Audrey yang mengerti juga hanya bisa mengangguk. Ia juga mengerti apa yang dikhawatirkan oleh Rafa jika anak-anaknya sama dengannya dulu. Bab 40. Saat baby Drian sudah ditenangkan oleh Siska, Siska langsung melepaskan susuannya dengan baby Drian yang tertidur pulas. Lah, kok tidur sih? Ucap Audrey yang sudah melihat baby Drian tertidur. Padahal ia sangat ingin mencolek-colek pipinya yang gembul. Iya nih, kalau malam begadang, siangnya tidur, ucap Siska. Rafa, Mike suruh masuk aja, kasihan di luar sendirian, sambungnya berbicara pada Rafa. Siap istriku sayang, ucap Rafa manis. Sok manis lu, ucap Audrey membatin dengan mencibir Rafa. Juga Rafa yang langsung membalasnya. Bilang aja iri lu kagak pernah dimanisin sama Mike, balas Rafa mengejek. Audrey hanya mengerucutkan bibirnya kesal. Mike, masuk lu, suruh Rafa pada Mike yang duduk di luar dengan memainkan handphonenya. Udah? Iyalah, kalau belum mana boleh lu masuk, ucap Rafa lalu memasuk bersama dengan Mike. Bang,
Lu kagak ngubungin mama papa kalau udah dibolehin pulang? Tanya Audrey. Lu aja, gue mau siapin mobil, ucap Rafa, menghubungi sopirnya untuk menjemputnya dengan mobil pribadinya. Audrey juga langsung menghubungi Alice dan Austin yang sedang berada di kantor. Dengan cepat Alice dan Austin meninggalkan pekerjaan mereka dan kembali ke mansion demi menyambut cucu dan menantunya. Mereka berdua langsung menyiapkan sebuah acara kecil-kecilan dengan mengundang semua anggota keluarga. Sopir yang sudah tiba langsung masuk ke dalam ruang rawat Siska, di mana Siska dan yang lain sudah siap. Itu udah dateng, ucap Mike langsung membukakan pintu. Tuan, Nyonya, mobil sudah siap, ucap sopir. Iya, tolong ini bawain pak. Rafa meminta tolong agar dibawakan tas yang berisi pakaian Siska. Sedangkan Rafa membantu Siska duduk di atas kursi roda dengan memangku baby Drian. Rafa dan Siska menuju ke mansion keluarga Farah Quinn dengan Mike dan Audrey mengikutinya dari belakang. Sampai di mansion, Rafa langsung membantu Siska berjalan dengan menggandeng dan merangkulnya dengan baby Drian dibawa oleh Audrey. Saat mereka semua masuk langsung disambut meriah semua keluarga. Welcome home baby Drian. Kompak semuanya menyambut baby Drian. Siska, Rafa, Audrey juga Mike yang baru datang langsung tersenyum senang. Siniin, gue mau gendong ponakan gue, ucap Ara langsung merebut baby Drian dari gendongan Audrey. Ara datang bersama suami juga kedua orang tuanya. Hati-hati ya, ucap Siska tersenyum. Siap, ucap Ara tersenyum senang karena dapat menggendong baby Drian. Duduk dulu, ucap Rafa langsung mendudukkan Siska di sebelah Alice. Gimana, masih sakit? Tanya Alice. Ia bermaksud menanyakan kondisi jahitan karena operasi sesar Siska. Enggak terlalu ma, udah enggak apa-apa kok, jawab Siska. Buset dah, nih ponakan gue gembul banget, puji Arka mencolek pipi baby Drian dengan gemasnya. Pelan-pelan dong lu, entar nangis anak orang, ucap Dion yang tidak mau keponakan barunya menangis. Arka dan Dion juga datang bersama dengan pacar mereka juga kedua orang tua mereka masing-masing. Jadi pengen dah gua, ucap Arka membayangkan bagaimana jika ia mempunyai anak bersama dengan Olive. Makanya nikah dong lu, pacaran mulu kerjaan lu, cibir Farel suami Ara. Alah, belum siap mau gimana lagi, bantah Arka. Olive yang mendengar ucapan Arka menjadi malu sendiri. Malu ye lu, ejek Risa pada Olive dengan berbisik. Diem lu, ntar kalau si Dion berulah baru tahu rasa lu, balas Olive juga berbisik. Jangan sampai, balas Risa yang tidak ingin itu terjadi, karena jika itu terjadi ia juga akan malu di depan para orang tua.